Halo orang-orang los, balik lagi di channel Dahulu Kala bareng gua Kevin. Udah lama banget nih kita udah nggak investigasi horor, nggak live di TikTok. Jadi tujuannya sebenarnya gue mau bikin video ini karena belum lama ini gue lihat video-video lama gue ini kok tiba-tiba rame gitu. Ramenya itu bukan karena kalian antusias mau lihat videonya Dahulu Kala, tapi kok kayak banyak sekali hujatan, kata-kata yang nggak enak buat dibaca. Dan yang paling menjadi suatu alasan gue bikin video ini itu adalah tuduhan bahwa spirit box yang kita pakai itu palsu atau settingan. Nah, buat kalian nih penonton-penonton baru yang nuduh investigasi kita settingan atau alat-alat yang kita pakai itu palsu, mendingan kalian simak video ini dari awal sampai akhir biar kalian paham mana yang real dan mana yang settingan. Oke, spirit box. Apa sih spirit box itu? Gue setiap investigasi selalu ngejelasin sebelum kita mulai sesi spirit box, gue selalu jelasin, ini alat apa sih? Jadi cara kerja spirit box itu, yaitu alat ini menangkap suara gelombang radio. Nah, fitur-fitur yang tersedia di sini yaitu alat itu bisa memindai gelombang radio tersebut secara cepat. Bahasa kerennya itu rapid scanning. Lalu kalian juga bisa atur gelombang radio apa nih yang pengen kalian dengar, AM atau FM atau keduanya. Tujuannya adalah berdasarkan teori di mana bahwa yang diyakini para paranormal investigator bahwa alat ini bisa menangkap suara hantu melalui gelombang radio tersebut. Nah, itu kurang lebihnya spirit box itu apa ya itu. Nah, sekarang gue mau jelasin nih, kok bisa ada alat kayak gini? Sejarahnya dari mana? Nih gue jelasin secara singkat ya. Nih bisa kalian lihat di layar ya. Jadi sejarah spirit box itu udah lama jauh dari tahun 80-an. Dulu awal namanya itu Spiricom, yang bikin itu namanya William O'Neill. Si O'Neill ini ngeklaim bahwa alat yang dia bikin itu berdasarkan spesifikasi yang dia terima dari George Mueller, seorang ilmuwan yang meninggal 6 tahun sebelumnya. Nah, si O'Neill ini ngaku bisa melakukan percakapan dua arah dengan arwah melalui Spiricom ini. Lalu lanjut ke tahun 2002. Nah, ini yang bisa dibilang munculnya spirit box itu awalnya dari sini. Jadi ada seorang pria namanya Frank Sumption. Dia itu bikin alat dia namai Frank's Box atas nama dia atau Ghost Box. Jadi si Sumption ini ngeklaim bahwa dia menerima desain alatnya itu berdasarkan instruksi dari dunia spiritual. Nah, alatnya itu dideskripsikan atas kombinasi dari white noise dan radio AM. Lalu beberapa tahun kemudian seseorang bernama Gary Galka membuat PSB-7 Spirit Box. Nah, ini adalah seri pertama Spirit Box yang dikeluarkan. Nah, ini adalah seri Spirit Box pertama yang dia buat khusus untuk paranormal investigator. Nah, SB7 Spirit Box ini pertama kali debut di serial TV Ghost Adventures. Waktu dia lagi investigasi di Trans Allegheny Lunatic Asylum pada tanggal 30 Oktober 2009. Jadi udah 16 tahun guys. Nah, SB7 Spirit Box ini gelombang radionya kan cuma AM kan. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian si Gary Galka ini update lagi. Dan muncullah SB11 yang kayak gue punya ini. Jadi SB11 Spirit Box itu rilis ke publik di akhir 2014 dan sama dipopulerkan oleh Ghost Adventures. Jadi mereka lah yang pertama kali mengenalkan Spirit Box itu guys. Nah, beberapa tahun kemudian, tepatnya 4 tahun lalu, keluarlah SB11 ANC. ANC itu apa sih? ANC itu adalah Adjustable Noise Control. Gunanya adalah untuk mengeliminasi atau mengurangi suara gelombang radio atau suara white noise yang keluar dari spirit box itu. Jadi banyak keluhan kan suara spirit box itu berisik banget ya. Jadi SB11 ANC ini dirilis untuk mengurangi suara tersebut. Fitur yang lainnya tetap sama SB11 yang original. Nah, itu tadi kurang lebihnya tentang spirit box ya. Nah, sekarang gue mau ngejelasin yang berkaitan dengan tuduhan-tuduhan kalian yang bilang kalau spirit box yang gue pakai ini itu palsu atau settingan. Jadi, gue bikin channel Dahulu Kala itu dari tahun 2020 guys. Dan kalian bisa lihat ini video investigasi pertama gue. Itu rilisnya 18 September 2020. Jadi dari umur gue belasan tahun itu gue udah emang suka nonton yang horor-horor. Kalau yang di Indonesia biasanya gue nonton Dunia Lain, Uka-Uka. Nah, kalau yang di luar negeri itu gue nontonnya Ghost Adventure sama Ghost Hunters. Nah, mereka ini kan kalau investigasi itu kan pakai alat-alat gitu kan. Nah, gue itu penasaran. Bener gak sih alat-alatnya itu bisa nangkep suara-suara hantu? Nah, pas tahun 2020 itu, sebelum gue mulai channelnya ya, gue riset dulu nih, di Indonesia itu udah ada yang pakai belum sih alat-alat gitu. Nah, pas gue lihat ada, tapi masih sedikit.
dan belum ada yang pakai Spirit Box SB11. Karena alat ini yang paling gue penasaran dari dulu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk beli alatnya di eBay. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri. Buat kalian yang nuduh Spirit Box gue palsu. Ini pembelian gue 3 Agustus 2020. Spirit Box SB11 dan EMF meter. Gue beli sepaket dengan harga total $261. Itu kurang lebih sekitar 4,3 juta. Nah, gue beli 2 alat ini dengan tujuan gue bisa mencoba mengedukasi konten-konten horor di Indonesia yang lebih modern, tapi dengan satu kondisi, apa adanya. Nah, pada saat investigasi pertama gua akan expect 2 alat ini itu langsung boom. Dari sini gua akan bisa ngobrol sama hantu, dari sini gua bisa deteksi hantu. Namun nyatanya apa? Nggak segampang itu. Bahkan sulit dari apa yang kalian bayangkan. Kalian bisa lihat video investigasi pertama kita, keluar suara iya atau enggak aja, muka gua udah sumringah banget. Karena menurut gue udah aneh. Namun seiring berjalannya waktu, makin sering gue investigasi, kok kayaknya ini cuma suara radio aja ya? Kok kayaknya ini nggak ngejawab pertanyaan gue ya? Nah, banyak tuh komen-komen dari kalian yang bilang, ah itu cuma suara radio. Atau itu cuma suara walkie-talkie yang ketangkep. Bahkan para kritikus atau ilmuwan yang udah ngetes alat ini, itu sudah memastikan gitu bahwa alat ini tuh subjektif. Dan sejak alat ini memanipulasi gelombang radio, jadi apapun respon yang keluar dari alat ini, itu pure kebetulan. Alat ini kan nge-sweep sepersekian detik gelombang radio, secara tidak sengaja menangkap saluran radio satu ke saluran radio yang kedua. Secara tidak sengaja suara yang tertangkap itu membentuklah sebuah kata. Bahkan ada yang bilangnya namanya Beth Radford, dia bilang alat ini tuh versi modernnya Ouija board atau bisa dibilang radio rusak. Nah, maka dari itu setelah gue melakukan beberapa kali investigasi, gue punya 3 syarat nih kalau lagi ngelakuin sesi Spirit Box. Yang pertama, suaranya itu ngejawab apa yang gue tanyakan. Yang kedua, nada suaranya itu sama nih dari suara satu ke suara kedua. Misalkan ada suara perempuan, terus gak lama kemudian muncul lagi suara perempuan dengan nada suara yang sama. Dan yang ketiga, suara yang keluar itu harus mengucapkan kata dengan 2 silabel atau 1 kalimat. Jadi nggak bisa dengan suara ya, nggak, Jadi gue hanya beranggapan kalau suara yang keluar kayak gitu adalah suara radio aja. Tapi kalau suaranya itu panjang, membentuk sebuah kata atau kalimat, dengan kita tahu bahwa alat ini itu sedang nge-sweep gelombang radio secara cepat, dari 3 syarat tadi, masih mungkin loh ya, bukan dipastikan. Menurut kita, setidaknya menurut gua, kita lagi ngobrol sama makhluk halus. Balik lagi, itu cuma teori aja. Nah, masuk yang terakhir nih. Banyak tuduhan dari kalian kalau suara Spirit Box yang keluar dari Spirit Box gua itu settingan. Oke. Yang pertama, kalian bisa lihat sendiri di video-video investigasi gua. Biasanya gua pakai mic clip-on, mic lavalier. Gunanya untuk biar kalian atau gua nanti pada saat gua review bisa mendengar suara respon apa yang gua dapat di Spirit Box. Apakah itu menjawab pertanyaan gua? Apakah itu cuma suara radio? Saking penasarannya itu. Nah, kalau kalian menuduh suara Spirit Box gua itu settingan atau palsu, cara paling gampangnya itu kalian tinggal cari aja di YouTube. Kalian tinggal ketik aja Spirit Box SB11 atau Spirit Box SB7 atau Spirit Box SB11 ANC, atau kalian bisa ketik Haunted Investigation. Nah, karena gue pakai Spirit Box SB11, tinggal ketik aja Spirit Box SB11. Lalu kalian enter. Di sini kalian bisa cari banyak banget investigator paranormal luar negeri ataupun Indonesia. Iya, ada video gue loh ini. Yang sedang meraktekin atau sedang investigasi pakai alat ini. Kalian pilih aja salah satu, dengerin suaranya yang keluar, lalu bandingkan dengan suara Spirit Box gua ketika gue investigasi. Ini gue udah pilih salah satu, nama channelnya Phantasma House Paranormal. Dia pakai SB11 Spirit Box, dia lagi investigasi di kuburan. Kalian denger aja suaranya. Nah, kalian udah denger kan tadi suara yang keluar dari Spirit Box seperti suara perempuan yang keluar dari Spirit Box itu. Coba bandingkan dengan suara-suara yang keluar dari Spirit Box gua. Nah, ini buat yang ANC, ini sama kreatornya Phantasma House. Kayaknya dia ada channel lain. Nah, ini dia habis nunjukin cara pakai Spirit Box SB11 ANC. Nah, terus dia nyalain nih. And this is the front bit. Up. Nah, suara yang keluar dari Spirit Box SB11 yang ori sama yang ANC sama aja. Bedanya di belakangnya ini nih, itu ada noise controlnya. Setelah dipencet naik itu, suara bisingnya itu nggak akan kedengeran. Tapi
pas ada suara seperti suara manusia yang keluar dari spirit box ini, suaranya akan kenceng. Nah, ini dia malamnya lagi investigasi dekat rumahnya kayaknya. Kita dengar coba sedikit ya. You're as quiet as. So any spirits here when I come and speak to me, you can speak using this device in my hand. Nah, kalian bisa dengar sendiri kan, suaranya akan besar lagi pada saat suara itu keluar. Nah, coba para penonton yang budiman, bandingkan dengan suara Spirit Box ANC investigasi-investigasi luar, salah satunya ini, bandingkan dengan yang lagi viral sekarang. Lalu kalian nilai sendiri. Dan satu lagi ya, ini namanya Gary Galka yang ngedesain Spirit Box. Nah, dia ada beberapa video yang dia sedang ngetes alatnya dia sendiri. Nah, dia di sini dia nyalain 40 Spirit Box ANC secara bersamaan. Nih coba kalian denger ya. 20 seconds. Nah, coba kalian dengar, bandingkan dengan punya kita dan yang sedang viral sekarang. Lalu kalian nilai sendiri. Oke, paling segitu aja video ini gue buat. Sekali lagi gue bilang, gue nggak mempermasalahkan kalian mengkritik, kalian tidak mempercayai, kalian membuli diri gue, kalian membuli fisik gue, kalian membuli tim gue. Gue nggak peduli sama sekali. Tapi kalau kalian udah menuduh yang tidak benar mengenai apa yang telah gue lakukan selama ini, itu yang gue nggak terima. Makanya inilah tujuannya video gue. Gue menjelaskan ke kalian, orang-orang lawas itu sebutan penonton gue. Gue udah jatuh cinta banget sama dunia paranormal. Jadi perkembangan apapun di dunia paranormal akan terus gue ikuti. Semoga di tahun ini atau di tahun depan, video-video investigasi horor gue bisa mengedukasi kalian demi perkembangan konten horor di Indonesia. Oke, segitu aja dari gue. Makasih banyak udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Komen di bawah pendapat kalian tentang Spirit Box. Jangan lupa juga follow TikTok sama Instagram di @dahulukala_yt. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.